Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke operasi berikutnya, yaitu operasi perkalian matriks. Nah, perkalian matriks ini nanti pembagiannya ada dua ya, teman-teman. Nah, perkalian yang pertama itu adalah perkalian matriks dengan skalar. Perkalian matriks dengan skalar. Skalar itu berarti berupa suatu angka gitu ya, teman-teman ya, berupa nilai suatu angka. Nah, kalau perkalian matriks dengan skalar ini sebenarnya mudah caranya. Teman-teman tinggal kalikan skalar tersebut dengan semua elemen pada matriks. Di caranya, kalikan nilai skalar. Nih, kalikan skalar yang diberikan dengan semua elemen pada matriks, Sebagai contoh, misalnya kita punya matriks M dengan elemennya itu adalah 1, 2, min 1, 0 gitu ya. Kemudian diminta tentukan nilai dari 2M. Nah, 2M ini merupakan salah satu contoh bentuk soal perkalian antara matriks dengan skalar, di mana yang jadi matriks itu yang M gitu ya, karena kita tahu bahwa pelambangan matriks itu berupa huruf kapital. Nah, 2 ini adalah suatu nilai skalar, yaitu nilai suatu angka tertentu gitu ya. Jadi caranya kalau kita tuliskan, ya tuliskan skalarnya 2 kalikan dengan matriks M. M-nya siapa? 1, 2, min 1, 0. Nah, caranya gimana, teman-teman? Tinggal kalikan antara skalar yang si angka 2 tadi dengan semua elemen pada matriks. Kalau kita kalikan, 2 kalikan 1 dapat 2, 2 kali 2 dapat 4, 2 kali min 1 dapat min 2, 2 kali 0 dapat 0. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, sehingga hasil dari perkalian matriks ini dengan skalar adalah 2, 4, min 2, 0. Nah, itu yang pertama. Nah, perkalian yang kedua, ini yang sering bakalan teman-teman pakai. Dan ada caranya, yaitu perkalian dua buah matriks ya. Perkalian dua buah matriks. Oke. Nah, khusus untuk perkalian dua buah matriks itu ada syaratnya ya, teman-teman ya. Jadi tidak semua matriks itu saling bisa dikalikan. Jadi ada syaratnya. Nah, syaratnya apa? Syarat perkalian dari dua buah matriks. Oke, sebelum kita masuk ke syarat, saat kita mengalihkan dua buah matriks, nanti ada dua matriks yang kita sebut sebagai matriks pertama dan juga matriks kedua. Jadi matriks pertama itu adalah matriks awalannya, dan matriks yang kedua itu adalah matriks yang di bagian belakang. Jadi kalau kita tulis misalnya ada A kali B gitu ya, di mana A itu adalah matriks pertama, B itu adalah matriks kedua kita nyebutnya. Ini matriks pertama, ini matriks kedua. Oke. Syaratnya apa? Syaratnya banyak kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Nah, kalau dua hal itu sudah sama, barulah kedua matriks bisa dikalikan. Oke. Jadi syaratnya banyak kolom pada matriks pertama, nah itu harus sama dengan banyak baris pada matriks kedua, Nah, kalau dua hal ini sudah sama, barulah kedua matriks itu bisa dikalikan. Atau kalau secara notasi, kita anggap matriks A itu punya ordo M1 kalikan dengan N1, sementara matriks B itu punya ordo M2 kalikan dengan N2. Nah, banyak kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Berarti N1 ini harus sama dengan M2. Ini harus sama. Nah, kalau dia nggak sama, nggak bisa dikalikan gitu ya. Nah, itu syaratnya. Nah, ketika kita kalikan kedua matriks ini, maka nanti hasilnya itu pasti juga berupa matriks. Nah, hasil dari perkalian ini pasti nanti juga memiliki ordo atau suatu ukuran
tertentu. Nah, ordo dari hasil perkalian dua matriks itu bisa dilihat dari hasil kali antara banyak baris pada matriks pertama dengan banyak kolom pada matriks kedua, gitu ya. Nah, jadi nanti ordo dari matriks hasil A kali B, matriks hasil A kali B sama dengan siapa? Sama dengan hasil kali antara banyak baris pada matriks pertama dengan banyak kolom pada matriks kedua, atau bisa kita tulis M1 kalikan dengan N2. Nah, ini ordonya, ordo matriks hasil. Nah, kalau kita lihat dari skemanya, berarti nanti ordonya itu dilihat dari bagian depan dan bagian paling belakang sini ya teman-teman. Nah, ini adalah ordo matriks hasil. Ini menyatakan ordo matriks hasil. Nah, kalau syarat-syaratnya ini terpenuhi, barulah dua buah matriks itu boleh dikalikan. Nah, untuk mengalikan matriks nanti ada caranya. Nah, bagaimana cara mengalikan matriks? Oke. Cara untuk mengalikan matriks itu mengikuti suatu aturan yang supaya mudah kita sering menyingkatnya sebagai aturan Bascom, yaitu aturan yang mengalihkan antara baris dengan kolom, gitu ya. Gunakan aturan Bascom namanya. Bascom. Apa itu Bascom? Bascom itu adalah baris kali kolom. Baris kali dengan kolom. Jadi yang kita kalikan tuh hanya baris dan kolom. Baris dan kolom dari matriks yang mana gitu ya. Nah, ketika ada dua buah matriks, matriks A dikalikan dengan matriks B, nanti di matriks A itu kita hanya fokus ke bagian barisnya saja. Fokus ke baris. Sementara di matriks B nanti kita hanya fokus ke kolom. Fokus ke kolom. Nah, nanti si baris dan kolom dari matriks A dan matriks B ini kita kalikan. Nah, dengan aturan yang sering kita sebut aturan Bascom atau baris kali kolom. Misalkan kita punya dua buah matriks, ada matriks A dengan elemennya itu adalah A, B, C, D. Kemudian ada matriks B dengan elemennya itu adalah P, Q, R, S ya teman-teman. Nah, terus kita diminta untuk menghitung nilai matriks A kali B misalnya. A kali B-nya berapa gitu ya. Nah, yang pertama kita cek dulu dari syarat. Syaratnya apa? Kita harus cek ordonya terlebih dahulu. Oke. Matriks A itu ordonya adalah 2 kali 2. Sementara matriks B juga 2 kali 2. Nah, syarat mengalihkan matriks tadi, banyak kolom pada matriks pertama, berarti kolomnya 2, itu harus sama dengan banyak baris pada matriks kedua. Barisnya ada 2. Oke, sama-sama 2 ya, berarti mereka bisa dikalikan. Nah, ketika mereka kita kalikan, hasilnya nanti juga pasti berupa matriks. Nah, ukurannya itu dilihat dari mana? Dilihat dari banyak baris pada matriks pertama, ada 2, serta melihat banyak kolom pada matriks kedua, juga ada 2. Berarti nanti ordo matriks hasilnya itu pasti 2 kali 2. Berarti A kali B ini nanti ukurannya adalah 2 kali 2. Oke, sekarang tinggal kita kalikan. Nah, mengalikannya itu mengikuti aturan Bascom, baris kali kolom. Di matriks pertama kita itu hanya fokus ke bagian baris saja. Di matriks kedua kita hanya fokus ke bagian kolom saja. Nah, supaya mudah, biasanya di matriks pertama kalau kita mau fokus hanya kepada baris, kita buat garis putus-putus di bagian tengah sini. Nah, supaya terlihat ada 2 buah baris ya teman-teman, baris atas sama baris yang bawah. Nah, untuk kolom, untuk matriks kedua, karena kita mau fokus ke kolom, buat garis putus-putusnya itu di bagian vertikal tengah-tengah sini. Nah, untuk memisahkan antara kolom 1 dengan kolom kedua. Nah, kalau sudah terpisah antara baris dan kolom di matriks pertama dan matriks kedua, teman-teman tinggal mengikuti aturan perkalian Bascom atau baris kali kolom. Oke, aturan perkalian baris kali kolom ini adalah kita mengalihkan elemen yang bersesuaian, gitu ya teman-teman ya. Jadi yang kita kalikan itu adalah elemen yang bersesuaian. Kalikan elemen yang bersesuaian, elemen bersesuaian.
Nah, yang dimaksud dengan bersesuaian ini apa sih sebenarnya? Kalau tadi ada yang seletak, sekarang ada yang bersesuaian. Bersesuaian itu berarti nanti kita kalikan elemen paling kiri pada baris, berarti nanti dikalikannya dengan elemen paling atas pada kolom. Kiri dengan atas gitu ya. Kalau pada baris, kiri pada baris dikalikan dengan atas pada kolom. Kalau kanan pada baris, elemennya berarti nanti kalikan bawah pada kolom. Elemen bawah pada kolom. Jadi yang kita kalikan tuh elemen baris dan kolomnya gitu ya. Oke, sebagai contoh tadi kita udah dapat matriks A dan matriks B, elemen-elemennya juga ada, juga sudah kita pisahkan baris dan kolomnya. Nah, sekarang cara perkaliannya begini. Kita kalikan antara A dengan B. Ordonya adalah 2 kali 2, berarti nanti ada 4 elemen yang harus kita isi. Oke, elemen yang pertama yang terletak di baris 1 kolom 1, berarti kita jumlahkan baris 1 dengan kolom 1. Ini baris 1, ini kolom 1 ya teman-teman. Nah, teman-teman tinggal kalikan bagian paling kiri dari baris dengan bagian paling atas pada kolom 1, berarti nanti kita dapat A kali P. Ditambahkan hasil kali antara bagian paling kanan dengan bagian paling bawah pada kolom 1, berarti B kali R. Oke, selesai untuk bagian baris 1 kolom 1. Nah, lakukan hal yang sama untuk baris 1 kolom kedua. Baris 1 kolom 2 berarti nanti teman-teman letakkannya sini. Fokus kita tuh adalah ke elemen yang terletak di baris 1 dan kolom kedua. Oke, kita hapus. Caranya masih sama, kalikan yang paling kiri pada baris dengan paling atas pada kolom. Jadi kita peroleh AQ tambahkan dengan BS gitu ya. Nah, lakukan hal yang serupa untuk yang lainnya. Baris 2 kolom 1 kita kalikan juga ya. Baris 2 kolom 1 berarti kita punya CP tambah DR. Sekarang tinggal kita kalikan baris 2 kolom kedua. Jadi kita punya CQ tambah dengan DS. Oke. Nah, inilah hasil dari perkalian kedua buah matriks gitu ya teman-teman. Jadi perkalian matriks ini sering keluar. Jadi kalau bisa teman-teman harus teliti saat menggunakan konsep baris kali kolom atau baskom ini tadi gitu ya. Nah, agar lebih lancar kita cobakan ke salah satu soal gitu ya. Contoh. Misal kita punya 2 buah matriks, anggaplah matriksnya itu P dan Q gitu ya. Ada matriks P dengan elemen 2 0 min 1 3. Kemudian ada matriks Q dengan elemennya 1 min 1 2 1 gitu ya. 1 min 1 2 1. Yang diminta tentukanlah nilai dari P kali Q gitu ya. Tentukan nilai P kali Q, berarti matriks P kalikan dengan matriks Q ya. Nah, P kali Q sama dengan, kita tulis ulang matriksnya, ada 2 0 min 1 3, kemudian 1 min 1 2 1. Oke, kita cek ordonya. Matriks P itu ukurannya 2 kali 2, Q juga 2 kali 2. Berarti banyak kolom pada matriks pertama sudah sama dengan banyak baris pada matriks kedua, berarti mereka bisa dikalikan. Nah, ketika kita kalikan, maka nanti ordonya itu akan sama dengan 2 kali 2 gitu ya. Oke, kita gunakan aturan baskom. Berarti kita pisahkan dulu antara baris dengan kolom. Nah, di matriks pertama kita fokus saat memisahkan barisnya. Berarti kita buat garis putus-putus di bagian tengah sini. Sementara untuk matriks kedua kita fokus ke kolom. Kita buat garis putus-putus di sebelah sini. Oke, tinggal kita gunakan aturan baskom tadi ya teman-teman ya. Berarti kita kalikan dulu baris 1 dengan kolom 1. Berarti 2 dengan si angka 1 kita kalikan ya. 2 kali 1 tambahkan dengan 0 kalikan dengan 2. 0 kalikan dengan 2. Nah, sekarang kita fokus ke baris 1 kolom 2. Berarti 2 kita kalikan dengan min 1. 2 kalikan min 1 tambahkan dengan 0 kalikan dengan 1. 0 kalikan dengan 1. Selesai. Sekarang baris 2 kolom pertama, min 1 kalikan dengan 1, min 1 kalikan 1 tambahkan dengan 3 kalikan dengan 2, 3 kalikan dengan 2. Oke, sekarang baris 2 kolom kedua,
min 1 kalikan dengan min 1 ditambahkan dengan 3 kalikan dengan 1. Oke, tinggal kita sederhanakan hasilnya ya. 2 kali 1 2, tambahkan 0, min 2 tambahkan 0, min 1 tambahkan 6, 1 tambahkan dengan 3. 2 tambah 0 dapat 2, min 2 tambah 0 dapat min 2, min 1 tambah 6 dapat positif 5, 1 tambah 3 dapat 4. Nah, ini adalah hasil perkalian antara matriks P dengan matriks Q. Dan terbukti ordonya pasti sama dengan banyak baris pada matriks pertama kalikan dengan banyak kolom pada matriks kedua. Mana ordonya juga 2 kali 2. Gitu ya teman-teman.